Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam seluruh kegiatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Allah kepada kita melaksanakan ibadah tidak berlebihan di atas kemampuan kita atau tidak terlalu kurang, bahkan di bawah kemalasan kita. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mempetakan bahwa ada yang istilahnya beliau sebut dengan ifrat, kemudian ada tafrid. Ifrat ini sesuatu yang dilakukan terlalu menggebu-gebu, ya, terlalu memaksakan diri sehingga nanti bisa merusak diri sendiri. Kemudian ada namanya ifrat. Ifrat ini ada namanya tafrid, terlalu lemah sehingga tidak berkualitas amalan-amalan yang dilakukan. Maka yang diharapkan adalah kita berada pada posisi pertengahan yang namanya dengan i'tidal. I'tidal ini adalah sesuatu yang kita lakukan pertengahan. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah, ahabul a'mal indallah, amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang mudawwamah, yang senantiasa kontinu, terus menerus, wa inqil, walaupun amal itu sedikit. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan bagaimana Imam Al-Ghazali membagi di dalam diri kita manusia ini ada 3 kekuatan utama. Yang pertama yang disebut dengan quwwatul aqli, yaitu kekuatan akal. Kekuatan akal ini harus kita petakan juga menjadi 3 bahagian untuk kita pahami dalam kita memanfaatkan nikmat Allah kepada kita, yaitu akal. Maka banyak dalam Al-Quran Allah sebutkan pada akhir ayat nanti, afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir, artinya memanfaatkan akal yang ada. Afala tatadabbarun, apakah kamu tidak berfikir? Dan semuanya ini adalah ajakan untuk memaksimalkan, memanfaatkan akal. Maka akal yang berfikir terlalu jauh sehingga mustahil untuk bisa dilakukan, ya, ini disebut dengan al-jarbazah. Jarbazah ini orang berfikir melampaui batas yang tidak mampu dia berfikir sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk berfikir apa yang ada pada dari diri kita yang kemudian sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengingatkan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu berfikir tentang zatnya Allah, karena kamu tidak akan mampu untuk berfikir. Jadi jangan pernah kita berfikir bagaimana cara Allah bekerja, di mana Allah bertempat. Bagaimana itu tidak jauh daripada kuasa kemampuan kita manusia. Karena perintah Allah kepada kita adalah untuk berfikir ciptaannya, bukan berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk berfikir. Namun Allah memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana sifat-sifatnya untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana tanda-tanda kehebatan alam jagat raya ini
sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih jauh lagi orang-orang yang jarbazah ini dia berpikir hal-hal yang di atas kemampuannya. Kita contohkan orang-orang Islam liberal hari ini, mereka berpikir Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan. Lantas mereka melampaui batas berpikir ini. Nah, kalau kaidah Buya Hamka di dalam Tauhid Al-Azhar sering mengungkapkan bahwa alam takambang jadi guru, kata beliau. Artinya alam ini, kauniyah ini adalah menjadi guru pelajaran bagi kita. Berpikirlah kita. Jangan sampai berpikir hal-hal yang tidak mungkin. Contoh bagaimana hari ini ada sekelompok manusia yang sibuk untuk berpikir bagaimana untuk bisa hidup di planet Mars. Ini kaidah awal yang Allah berikan, bahwa kamu diciptakan dari tanah dan kamu dihidupkan dari tanah, kamu hidup di bumi, kemudian kamu mati di bumi ini, kemudian kamu dibangkitkan dari bumi ini. Jadi orang Islam nggak usah berpikir mau hidup di planet Mars sana. Itu bukan kehidupan kita. Kehidupan kita di bumi. Sudah jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis. Jadi hal-hal seperti ini nggak usah berpikir. Bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa hidup di bulan? Untuk berziarah sampai jalan-jalan ke sana bisa saja. Allah berikan kemampuan bagi kita. Kalau kita memang mampu untuk mempelajarinya. Ya ma'syaral jinni wal insi. Cawai sekalian jin dan manusia. Siapa yang mampu di antara kalian? Antanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. La tanfudhuna illa bil sultan. Kalau kalian ingin menembus alam jagat raya ini, silahkan. Tapi ketahuilah kalian tidak akan mampu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu ini adalah bertahap yang Allah berikan kepada kita. Pada tatanan lain, para jemaah yang dirahmati Allah, akal kita mungkin sangat terbatas. Ketika dalam syariat agama ini Allah perintahkan kepada kita salat, kita salat. Ada beberapa hikmah yang sudah mampu dikaji oleh para ulama hari ini. Tapi ada yang belum sama sekali. Kita contohkan hal yang paling ringan adalah, maaf, ketika kita buang angin misalnya, lantas batal wudhu. Betul batal wudhu. Nah, kemudian kita diharuskan berwudhu kembali. Kenapa? Maaf, ketika angin yang keluar, kemudian kita disuruh mulai lagi berwudhu dari semua cuci tangan dan semua anggota wudhu. Maaf, kenapa tidak di tempat sumber keluar angin itu yang kita basuh, kita bersihkan? Tapi ketika kita buang air kecil atau buang air besar, kita disuruh. Ya. Sampai hari ini kajian-kajian seperti ini masih belum sampai kepada tingkat yang pasti. Ya. Karena ini adalah zanni, artinya hanya duga-duga saja, ilmu ini belum sampai pada tingkat ilmu yang pasti. Tetapi ketahuilah, orang yang beriman itu tidaklah harus mengkaji seperti itu baru dia melakukan. Karena orang yang beriman itu sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh. Begitu. Ya. Jangan sampai begitu ada perintah, lihat dulu. Apakah ini sunat, apakah ini wajib, apakah ini logis atau tidak logis, sehingga dia melakukan atau tidak melakukannya. Karena yang model-model begini nih sama dengan Bani Israel. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana Bani Israel itu ketika diperintahkan ya untuk menyembelih anak sapi, kemudian pertanyaannya banyak sekali sampai kepada warnanya, sampai sifatnya dan segala macam. Jadi hampir-hampir mereka tidak melakukannya. Ya. Tetapi ketika mereka dalam kesusahan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Manna wa salwa, ya, diberikan negeri yang subur, diberikan segala hal yang mereka mintakan. Tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kembali kepada akal yang Allah berikan adalah kekuatan yang luar biasa. Maka ad-din, agama ini adalah bagi siapa yang berakal. La dina liman la aqla lah. Tidak berfungsi agama ini bagi yang tidak berakal. Anak-anak yang belum baligh tidak dibebankan agama kepadanya karena akalnya belum bisa berpikir dan belum penuh, belum mumayyiz, belum baligh. Orang-orang gila yang sudah hilang akalnya tidak dibebankan amal, tidak dibebankan syariat ini kepadanya. Ya, maka di antara
tahapan untuk orang-orang bisa wajib untuk melaksanakan sholat ini, diantaranya dia Islam, diantaranya dia berakal. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang tidak mau sholat, kita pertanyakan ini. Mungkin dia masih anak-anak, tapi umurnya sudah tua. Oh, mungkin dia akalnya tidak sempurna. Atau menjadi orang gila. Kenapa? Karena akalnya tidak jalan. Kalau akalnya jalan, dia tahu bahwa dia harus beribadah, harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 kekuatan besar dalam diri kita ini yang mungkin secara ringkas kita bahas. Insyaallah pertemuan kali ini baru kita bahas secara singkat tentang akal. Bahwa akal yang Allah berikan ini kita mampu menempatkan sesuai pada porsinya, yaitu akal yang hikmah, yang penuh bijaksana. Tidak jarbazah, terlalu lebih maju kita berfikir, sehingga nanti panjang angan-angan kita. Karena Rasulullah melarang kita untuk tulal amal, yaitu panjang angan-angan. Kalau saya nanti begini, kalau begini, begitu, begini, begitu, masih panjang sekali ke depan, hari ini kita sudah menyibukkan diri. Padahal hari ini adalah kita hidup di hari ini. Hari esok nggak mungkin balik lagi. Yang akan datang belum tentu milik kita. Yang real hari ini yang kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda, jangan tunggu nanti saja. Ya, karena itu belum tentu milik kita. Jadi akal yang baik adalah yang hikmah, yang bijaksana, yang berada pada pertengahan, i'tidal, tidak terlalu rendah di bawah tingkat kemalasannya, atau tidak terlalu jauh berpikir, melampaui kecerdasannya sehingga dia menyusahkan diri sendiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti, kita akan bahas lagi. Ada lagi 2 kekuatan hebat dalam diri kita. Yang pertama, kuatul ghadab, yaitu emosional, dan nanti ada namanya kuatus syahwah, kekuatan syahwat, keinginan yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan. Dan ini semua kita seimbangkan dengan iman dan takwa kita kepadanya. Adanallahu ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.